Oke, jadi adik-adik kelas 5 kita akan ngebaso. Nah, ngebaso itu adalah soal. Ngebahas soal ya adik-adik ya. Jadi, soal-soal tryout minggu lalu akan kita bahas satu persatu. Jawabannya seperti apa. Dan nanti juga akan ada tips-tipsnya bagaimana agar adik-adik bisa mudah menghafalnya. Oke, sudah siap semuanya? Yuk, tanpa Nah, sekarang kita ke pelajaran bahasa Inggris nih, adik-adik ya. Nomor satu, I am blah 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 to know that you will help me doing my homework. Artinya apa sih? Ini tuh saya titik-titik mengetahui bahwa Anda akan membantu saya mengerjakan pekerjaan rumah, gitu ya. Nah, berarti kalimat rumpang ini diisi dengan kata-kata apa yang sesuai gitu ya? Apakah angry? Angry itu marah ya artinya. Kemudian atau confused artinya bingung. Saya bingung mengetahui bahwa Anda akan bantu saya mengerjakan pekerjaan rumah. Saya marah mengetahui bahwa Anda akan bantu saya mengerjakan pekerjaan rumah. Masa kita mau dibantu marah ya? Kan nggak mungkin ya, nggak cocok gitu ya. Kalau glad itu artinya senang. Jadi saya senang mengetahui bahwa Anda akan membantu saya mengerjakan PR. Kalau sad itu artinya sedih. Saya sedih mengetahui bahwa Anda akan membantu saya mengerjakan PR. Nah, berarti yang cocok yang mana nih kata untuk melengkapi kalimat ini adalah I'm glad to know what you will help me doing my homework. Jadi yang C jawabannya ya. Ini maaf nih, ini malah tulisannya D. Tapi yang ini yang C ya, glad, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Tia is bla bla bla. She will go to Singapore next month. Jadi Tia titik-titik gitu ya, dia akan pergi ke Singapura bulan depan. Nah, apa nih kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah apakah Tia is impressed? Impressed itu artinya terkesan gitu ya. Kalau terkesan tuh biasanya sedang terjadi pada saat itu gitu ya. Kalau itu kan sedangkan apa ke Singapuranya belum. Kalau misalnya saat di Singapura dia terkesan baru betul gitu ya. Tapi kan ini masih belum ya, belum terjadi gitu ya. Jadi bukan impress. Kemudian Tia is excited. Artinya bersemangat gitu ya. Tia sangat bersemangat. Dia akan pergi ke Singapura bulan depan. Nah, ya. Toh, Tia glad. Tia is glad she will go to Singapore next month. Apa? Dia senang akan pergi ke Singapura bulan depan. Atau yang D, Tia is terrified. Artinya hebat gitu ya. Tia merasa hebat. Dia akan pergi ke Singapura bulan depan. Nah, coba yang mana nih adik-adik yang paling tepat ya? Memang senang bisa ya, tapi kurang tepat di sini ya. Yang tepat itu adalah yang B ya, excited. Excited. Jadi eh, dia sangat bersemangat gitu. Excited jadi bersemangat tuh kayak aduh pengen cepet-cepet deh bulan depan udah nggak sabar gitu ya mau jalan-jalan ke Singapura gitu. Oke, kita lanjutkan ya soal nomor 3. Wah, di sini ada eh apa paragraf atau cerita gitu ya. Coba adik-adik ada yang bisa membaca ini, mengartikannya. Oke, eh, kita baca per kalimat ya. The Earth where we live on is part of the solar system. Jadi bumi tempat kita hidup itu merupakan bagian dari tata surya. It's called the solar system because everything goes around the sun. The sun is the center. Jadi disebut tata surya karena segala sesuatunya mengelilingi matahari dan matahari adalah pusatnya. There are 8 planets in the solar system. Jadi ada 8 planet di dalam tata surya. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Ada. Mereka adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. The four smaller inner planets, Mercury, Venus, Earth, and Mars. 4 planet bagian dalam yang lebih kecil adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, terutama terdiri
dari batu dan logam, ya. Yang tadi air primarily composed of rock and metal. While the two largest, Jupiter and Saturn, are composed largely of ices, such as water, ammonia, and methane. They all move around the sun. Sedangkan dua yang terbesar itu adalah Jupiter dan Saturnus. Sebagian besarnya terdiri dari es seperti air, amonia, dan metana. Mereka semua bergerak mengelilingi matahari, ya, around the sun. Bergerak mengelilingi matahari. The sun is truly a star. It has its own light, but planets are not stars. They don't have their own light. The planets get light from the sun. Jadi matahari sebenarnya adalah bintang. Ia memiliki cahaya sendiri. Tapi planet bukanlah bintang. Mereka tidak memiliki cahaya sendiri. Planet-planet mendapatkan cahaya dari matahari. Jadi memang ini sesuai dengan ini ya, apa, ilmiah gitu ya. Kalau adik-adik nanti belajar sains atau IPA di kelas 6 nanti adik-adik akan bertemu dengan materi ini tentang tata surya ya. Oke, nah sekarang kita langsung ke soalnya nomor 3 ini ya. Mercury, Venus, Earth, and Mars are the four bla 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 inner planets. Apa nih? Jawaban yang tepatnya adalah bigger, lebih besar, atau smaller, lebih kecil, atau farthest, artinya terjauh, atau biggest, artinya yang terbesar. Ya, jawabannya adalah tadi sesuai dengan isi dari ceritanya ya, atau apa, informasinya adalah yang B, smaller. Jadi Merkuri, Venus, Bumi, Mars itu adalah 4 planet dalam yang kecil gitu ya, smaller. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Ini masih berhubungan dengan tadi ya, paragraf yang tadi. All the planets, bla bla bla, around the sun. Semua planet, titik-titik mengelilingi matahari. Titik-titik apa nih isinya ya? Kata apa? Apakah stay, artinya diam atau tinggal? Ataukah be beside, artinya di samping? Ataukah C, move, bergerak gitu ya? Ataukah behind, atau di belakang? Jadi all the planets move around the sun. Jadi bergerak mengelilingi matahari ya. Jadi jawabannya adalah yang mana adik-adik? Yang C. Ya, move. Ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. What is the title of the text above? Jadi, apa judul yang sesuai untuk teks di atas tadi? Apakah yang A, the solar system? Ataukah B, the planets? Ataukah C, the biggest planet? Ataukah yang D, the star? Nah, apa nih adik-adik? Judul yang tepatnya adalah yang A ya, the solar system. Karena sesuai dengan isi bacaannya yang apa, menceritakan tentang sistem tata surya gitu. Jadi yang A, the solar system. Ini jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 6. Nah, ini udah nggak berkaitan dengan teks yang tadi ya. May I bla 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 your pencil for a minute? Bolehkah saya titik-titik pensil Anda sebentar gitu ya artinya tuh. Apakah A, borrow? Borrow itu artinya meminjam ya. Bolehkah saya meminjam? Ataukah B, lend? Artinya meminjamkan. Bolehkah saya meminjamkan pensil Anda sebentar? Kalau meminjam dengan meminjamkan berarti beda ya artinya ya adik-adik ya. Kalau meminjam berarti kita yang meminjam pensil punya teman kita. Tapi kalau lend, meminjamkan berarti kita yang meminjamkan pensil kita untuk orang lain gitu. Ataukah yang C, help? May I help your pencil? Apakah saya bisa membantu pensil Anda sebentar? Enggak tepatnya. Ataukah helping juga sama, membantu. Nah, jadi kata yang sesuai untuk mengisi titik-titik di atas adalah yang mana adik-adik? Meminjam ya. Jadi, may I borrow your pencil for a minute? Ya, jadi jawabannya yang A, borrow. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Could you bla 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 me whom I should contact please? Bisakah Anda titik-titik yang harus saya hubungi gitu ya? Apakah A, tell, memberitahu ya? Told artinya diberitahu, apakah saya
Bisakah Anda diberitahu? Ataukah C, borrow, meminjamkan, meminjam, ataukah yang D, lend, meminjamkan? Apa kata-kata yang sesuainya untuk kalimat yang rumpang ini adalah yang A ya, tell. Could you tell me whom I should contact please? Gitu ya. Jadi memberitahu. Bolehkah kamu memberitahu saya eh, yang harus saya hubungi? Gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal 8. Blah blah blah, you mind opening the window? Nah, di sini eh apa nih kata-kata yang tepat untuk mengisi ini? Apakah could ataukah would? Artinya could bisa, would akan, ataukah set up artinya mempersiapkan, atau to set up artinya mengatur. Jadi would itu eh, merupakan bentuk lampau dari will, gitu ya. Kata would digunakan ketika Anda mengajukan pertanyaan, permintaan, permohonan dengan kata yang sopan. Nah, kalimat di atas ini diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu sebagai apakah Anda bersedia membantu saya untuk membuka jendela? Ya. Nah, jadi kata-kata yang sesuai untuk mengisi titik-titik ini adalah apa? Would, gitu ya. Terus kan kalau dalam apa ya grammar itu would plus you plus would you mind plus v plus ing gitu ya. Jadi yang tepatnya adalah be would ya. Oke, sekarang nomor 9 nih. Blah blah blah, you come to Ronnie house tonight? Nah, ini sama ya tadi. eh apakah A could, ataukah B would, ataukah C can, ataukah D will? Di sini kata yang tepat untuk melengkapi kalimat itu adalah will. Kenapa will? Nah, untuk menjelaskan situasi yang akan terjadi. Jadi, maukah kamu datang ke rumah Roni malam ini? Gitu ya. Karena memang kalau bahasa Inggris itu berhubungan dengan kayak waktu saat ini, waktu yang akan datang, atau yang telah berlalu. Itu kadang beda-beda katanya gitu ya. Jadi di sini karena sesuatu situasinya ini akan terjadi gitu ya atau yang akan datang maka kita gunakan will. Oke, lanjut nomor 10 ya. Dito eats many spicy food at school. Now he has a blah blah blah. Nah, ini artinya Dito itu banyak makan makanan yang pedas di sekolah. Sehingga sekarang dia merasakan apa nih gitu ya. Apakah A, heartache gitu ya, heartache artinya sakit kepala, ataukah headache artinya sakit eh maaf maaf apakah A, headache itu artinya sakit hati, ataukah B, headache artinya sakit kepala, ataukah C, stomach artinya sakit perut, ataukah yang D, fever artinya demam. Yang mana nih kan kalau makan pedas itu pasti berkaitan dengan sakit perut ya. Jadi jawabannya adalah yang C, stomach gitu ya. Jadi sakit perut. Sekarang dia sakit perut. Makanya kalau kita makan jangan terlalu pedas gitu ya, biar tidak sakit perut.